Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang risiko deteksi dan perancangan pengujian substantif. Namun, sebelum menyaksikan lebih jauh video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10, beranggotakan 3 orang. Ada Namira Ramadhani Jamaluddin, Husnul Hatimah, dan Harpeni Hasdar. Kali ini kami akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Kedua, merancang pengujian substantif. Ketiga, mengembangkan program audit untuk pengujian substantif. Keempat, pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai menentukan risiko deteksi. Sebelum melangkah lebih jauh membahas materi ini, baiknya jika kita mengetahui lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan suatu risiko bagi seorang auditor di mana ia tidak akan menemukan suatu bentuk salah saji material yang terdapat di dalam asirsi laporan keuangan. Risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima dan ditentukan untuk setiap asirsi laporan keuangan. Risiko deteksi yang direncanakan ditentukan berdasarkan suatu hubungan formula di mana RD sama dengan RA per RB dikali RP. Nah, jadi teman-teman, RD ini merupakan risiko deteksi, RA risiko audit, RB risiko bawaan, RP risiko pengendalian. Dari formula ini kita dapat mengetahui bahwa tingkat risiko audit yang direncanakan oleh seorang auditor, risiko deteksi berbanding terbalik dengan risiko bawaan yang diperhitungkan dan risiko pengendalian. Adapun risiko deteksi yang direncanakan ini merupakan suatu dasar tingkat pengujian substantif yang direncanakan, yang kemudian risiko deteksi ini akan dijabarkan ke dalam risiko prosedur analitis dan pengujian rincian risiko, yang hingga di akhir nanti seorang auditor harus melakukan perencanaan dan penggabungan dari kedua hal ini. Oleh karena itu, sebelum merancang pengujian substantif, auditor semestinya menentukan apakah pengujian substantif yang direncanakan dan risiko audit ini perlu direvisi terlebih dahulu untuk membatasi terjadinya tingkat risiko deteksi yang tepat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, yaitu mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan, yang kedua merevisi risiko deteksi yang direncanakan, dan yang ketiga ialah menspesifikasi risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda pada asirsi yang sama. Oke, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Pada saat mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asirsi laporan keuangan yang signifikan, maka seorang auditor harus mempertimbangkan bukti-bukti audit yang diperoleh dari yang pertama, penilaian risiko bawaan, yang kedua, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien, dan prosedur analitis yang telah dilengkapi, dan yang ketiga ialah pengendalian intern. Nah, pengendalian intern ini dapat diperoleh berupa bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang didapatkan saat memperoleh pemahaman terkait pengendalian intern, dan selanjutnya yaitu bukti terkait efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian risiko deteksi yang lebih rendah. Seorang auditor harus mempertimbangkan tingkat aktual atau final tentang keyakinan yang diperoleh dari prosedur analitis dengan penilaian tingkat risiko bawaan yang direncanakan, risiko prosedur analitis, dan risiko pengendalian. Nah, di mana ketika risiko yang direncanakan dan risiko pengendalian yang sesungguhnya terjadi sesuai atau sama, maka hal ini membuktikan bahwa seorang auditor telah berhasil dalam merancang pengujian substantif secara spesifik. Namun di pihak lain, sebelum merancang pengujian substantif yang secara spesifik untuk mengakomodasi suatu revisi dari tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, maka tingkat pengujian substantif tersebut harus direvisi. Oke, untuk poin yang kedua yaitu merevisi risiko deteksi yang direncanakan. Jika hal ini diperlukan, maka
tingkat risiko deteksi yang direvisi ataupun yang sudah final dan hal itu diterima, maka hal ini ditentukan untuk setiap asersi dengan cara yang sama dengan penentuan risiko deteksi yang direncanakan, kecuali jika hal tersebut didasarkan pada penilaian aktual atau final atas risiko pengendalian, bukan penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk asersi tersebut. Nah, jika auditor mengkuantifikasikan penilaian risiko, maka tingkat risiko deteksi yang direvisi dan dapat diterima ditentukan dengan model risiko audit. Akan tetapi, jika sebaliknya atau jika auditor tidak mengkuantifikasikan, maka risiko deteksi yang direvisi ini ditentukan dengan pertimbangan atau penambahan dengan matriks risiko. Baiklah, untuk poin yang ketiga, yaitu menspesifikasi risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda pada asersi yang sama. Istilah risiko deteksi yang digunakan dalam bagian terdahulu untuk risiko di mana seluruh pengujian substantif digunakan untuk menemukan bukti terkait asersi ternyata gagal dalam mendeteksi salah saji material. Dalam perancangan pengujian substantif, seorang auditor bisa saja ingin menspesifikasi tingkat risiko deteksi yang digunakan pada pengujian substantif yang berbeda untuk asersi yang sama. Dalam suatu asumsi dikatakan bahwa bukti yang diperoleh dari satu atau sekelompok pengujian akan mengurangi risiko salah saji material yang tersisa setelah dilakukan pengujian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan tingkat risiko deteksi yang lebih tinggi untuk sisa pengujian tersebut. Matriks komponen risiko yang diperluas yang dapat digunakan untuk menemukan tingkat risiko deteksi bagi seluruh pengujian substantif rinci diterapkan pada sebuah asersi, namun dengan asumsi bahwa tingkat risiko pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan ini tidak dapat mendeteksi salah saji material. Semakin rendah risiko tidak terdeteksinya salah saji material oleh prosedur analitis pendahuluan, maka semakin tinggi pula deteksi untuk pengujian rincian sebelumnya. Model kuantitatif dalam menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap pengujian rincian berdasarkan penilaian kuantitatif risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko prosedur analitis. Materi selanjutnya yaitu merancang pengujian substantif. Di dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan kliennya, seorang auditor harus memiliki dasar yang kuat dan memadai. Dasar yang kuat dan memadai ini dibuktikan dengan diperolehnya bukti-bukti yang kompeten serta cukup yang telah sesuai dengan yang telah disyaratkan di dalam standar pengerjaan lapangan ketiga di standar auditing. Pengujian substantif dapat menghasilkan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Pengujian substantif juga di sisi lain dapat menghasilkan bukti-bukti yang mengungkapkan bahwa adanya kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan saldo-saldo akun dan transaksi. Di dalam merencanakan pengujian substantif, kita akan membahas 4 poin pokok. Yang pertama adalah sifat pengujian substantif, yang kedua adalah penentuan waktu, yang ketiga adalah luas pengujian substantif, dan yang terakhir adalah pemilihan staf. Yang pertama, sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif ini berkaitan dengan jenis dan keefektifan prosedur auditing yang akan dipilih oleh auditor. Pengujian substantif terbagi atas yang pertama, ada prosedur analitis atau analytical procedure yang digunakan di tahap perencanaan untuk mendukung strategi top-down dan untuk mengidentifikasi daerah atau tempat yang memungkinkan terjadinya resiko tinggi salah saji. Namun, menurut Mulyadi, pengujian substantif dapat digunakan di berbagai tahap. Yang pertama, di tahap perencanaan, yang kedua di tahap pengujian substantif, yang ketiga di tahap pengujian rinci, dan keempat di tahap pengujian terutama substantif. PSAA nomor 22 prosedur analitis menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi prosedur analitis tergantung pada sifat asersi, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu harapan, tersedianya keandalan data yang digunakan untuk membuat taksiran atau harapan, dan ketepatan taksiran atau harapan. Ketika hasil prosedur analitis sesuai dengan harapan atau taksiran kita dan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk asersi tinggi, maka auditor tidak perlu melakukan pengujian rincian. Prosedur analitis umumnya menggunakan biaya yang relatif rendah di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, auditor dapat mempertimbangkan penggunaan prosedur ini untuk mencapai resiko deteksi yang dapat diterima sebelum menentukan pengujian yang akan dilakukan di dalam transaksi atau saldo akun.
Bagian B, pengujian rincian atas transaksi. Pengujian rincian atas transaksi terutama berupa penelusuran atau tracing dan pencocokan ke dokumen pendukung atau voicing. Pengujian ini dilakukan oleh auditor terutama untuk melihat ada menemukan kesalahan jumlah rupiah bukan atas penyimpangan atas pengendalian. Tracing berguna dalam pengujian atas pelaporan yang terlalu rendah atau understatement, dan voicing ke dokumen dapat digunakan untuk melihat pelaporan yang terlalu tinggi atau overstatement. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang saldo rekening yang bersangkutan. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terdapat dalam arsip klien. Efisiensi biaya akan tercapai bila auditor melaksanakan pengujian berbarengan dengan pengujian pengendalian yang disebut dengan pengujian bertujuan ganda. Kekurangan dari pengujian ini adalah menggunakan banyak waktu yang banyak dan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan prosedur analitis. Namun, dibandingkan dengan pengujian rincian atas saldo-saldo, pengujian ini masih relatif murah. Bagian C, pengujian rincian atas saldo-saldo. Pengujian rincian atas saldo-saldo difokuskan untuk mendapatkan bukti-bukti secara langsung tentang sebuah saldo rekening dan bukan pada pendebitan atau penkreditan secara individual yang telah menghasilkan saldo tersebut. Semakin tinggi resiko deteksi, maka semakin terbatas prosedur audit yang dapat dilaksanakan oleh auditor terhadap suatu asersi yang bersangkutan, dan semakin rendah pula tingkat keandalan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Namun sebaliknya, jika semakin rendah resiko deteksi, maka semakin luas prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor, dan semakin tinggi pula tingkat keandalan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Di dalam pengujian rincian atas saldo-saldo umumnya menggunakan dokumen-dokumen eksternal atau pengetahuan personal audit secara langsung. Dengan demikian, pengujian ini sangat efektif. Namun, kelemahan dari pengujian ini adalah waktu yang digunakan relatif lama serta biaya yang digunakan juga lebih mahal dibandingkan dengan pengujian rincian atas transaksi dan prosedur analitis. Yang keempat adalah pengujian rincian atas estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item, atau akun atas tidak adanya pengukuran yang tepat. Pengujian estimasi akuntansi biasanya meliputi pengujian atas saldo, tapi memerlukan bukti-bukti yang unik. Pengujian estimasi akuntansi biasanya meliputi elemen prospektif yang signifikan. Pertimbangan diperlukan dalam pembuatan estimasi akuntansi yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. SAS 57 menyebutkan tujuan auditor dalam mengevaluasi estimasi akuntansi adalah untuk memperoleh bukti yang kompeten yang cukup untuk memberikan kepastian bahwa seluruh estimasi yang penting dalam laporan keuangan telah dikembangkan, estimasi akuntansi telah sesuai dengan lingkungan atau situasi yang ada, dan estimasi akuntansi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diungkapkan secara memadai. Next, poin pembahasan kedua yaitu penentuan waktu. Penentuan waktu ini berkaitan dengan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, di mana jika tingkat risiko deteksi yang diterima tinggi, maka pengujian substantif dapat dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Namun, jika tingkat risiko deteksi yang diterima rendah, maka pengujian substantif dapat dilakukan pada atau mendekati tanggal neraca. Selanjutnya, pengujian substantif sebelum tanggal neraca. SA Seksi 313 pengujian substantif sebelum tanggal neraca memberikan pandangan bagi auditor bahwa yang pertama, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menetapkan pengujian substantif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. Yang kedua, prosedur yang dapat memberikan dasar memadai untuk perluasan dari tanggal audit intern ke tanggal neraca, kesimpulan audit dari pengujian substantif utama. Yang ketiga, pengkoordinasian saat pelaksanaan berbagai prosedur audit. Ada dua pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh auditor sebelum menentukan apakah ingin melakukan pengujian substantif sebelum tanggal neraca. Yang pertama, mengendalikan pertambahan resiko audit bahwa salah saja material yang ada pada saldo rekening pada tanggal neraca tidak akan terdeteksi oleh auditor. Risiko tersebut semakin besar jika periode waktu yang tersisa antara pengujian intern dengan tanggal neraca diperpanjang. Yang kedua, mengurangi biaya pengujian substantif pada akhir tahun untuk memenuhi tujuan audit yang direncanakan, sehingga pengujian sebelum tanggal neraca menjadi lebih murah. Pengujian substantif sebelum tanggal neraca tidak dapat dilakukan kecuali pengujian pengendalian telah memberikan bukti bahwa pengendalian intern telah beroperasi secara efektif. Selain itu, auditor juga tidak melakukan pengujian substantif sebelum tanggal neraca terhadap seluruh asersi dalam suatu akun. Jika perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan dengan baik, kombinasi pengujian substantif sebelum tanggal neraca dan uji untuk periode yang tersisa dapat memberikan auditor bahan bukti kompeten yang cukup untuk menjadi dasar memadai dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan kliennya.
Luas pengujian substantif. Auditor dapat merubah jumlah bukti yang diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang akan dilakukan. Perluasan dalam praktik mengandung arti bahwa besarnya sampel yang ingin diuji atau diterapkan di dalam suatu prosedur. Ketika dibutuhkan bukti audit yang lebih meyakinkan yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian yang dapat dilakukan oleh seorang auditor, yaitu menambah pengujian dan pengendalian. Besarnya yang akan diuji membutuhkan pertimbangan profesional. Penentuan sampel secara spesifik dalam pengujian substantif dapat dilakukan auditor dan dapat membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel yang akan diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko deteksi yang telah ditetapkan. Pemilihan staf. Di dalam pemilihan staf ini ada dua pendapat. Yang pertama ada SAS nomor 1, Due Professional Care in the Performance of Work, yang menyatakan bahwa auditor harus menetapkan tugas dan supervisi yang sepadan dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang sedang mereka uji. Sedangkan ada pendapat dari SAS nomor 82, Consideration of Fraud in the Financial Statement Audit, yang menyatakan bahwa auditor dapat merespon risiko salah segi material karena adanya kesalahan dalam penunjukan personil. Mengembangkan program audit untuk pengujian substantif. Dalam mengembangkan program audit, dalam sebuah pengujian substantif ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengujian substantif. Agar suatu kegiatan audit dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka para auditor perlu menggunakan sebuah perangkat lunak, yakni pada saat memakai teknologi informasi dalam aplikasi akuntansi yang signifikan. Nah, pada umumnya, software yang digunakan atau perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan audit ialah GAS, di mana perangkat ini digunakan auditor dengan tujuan untuk melakukan arsip-arsip komputer klien yang diperoleh dari berbagai data organisasi ataupun dalam metode pemrosesan, sehingga hal tersebut dapat dihubungkan dari satu klien ke klien lainnya. Nah, dalam penggunaan software ini ada beberapa fase-fase yang tercakup di dalamnya. Di antaranya ialah mengidentifikasikan tujuan dari auditor dan tujuan melakukan sebuah pengujian. Kedua, menentukan kelayakan penggunaan software dalam sistem klien. Ketiga, melakukan rancangan aplikasi yang terdiri dari logika, perhitungan, dan bentuk output. Yang keempat, melakukan pengkodean dan melakukan pengujian terhadap aplikasi, serta memproses aplikasi dalam data arsip aktual klien serta melakukan review terhadap hasil-hasilnya. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang digunakan dalam pengujian substantif. Yang pertama, pemilihan dan pencetakan sampel-sampel audit. Dalam perangkat lunak atau komputer yang digunakan untuk kegiatan audit dapat diprogram untuk memilih sampel audit yang dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh auditor sebelumnya, sehingga sampel-sampel tersebut dapat digunakan di berbagai tujuan. Yang kedua, pengujian kalkulasi dan pembuatan perhitungan. Yang dimaksud dalam pengujian di sini ialah pengujian yang dilakukan pada penjumlahan ke samping, penjumlahan ke bawah, dan perhitungan lainnya. Ketiga, melakukan peringkasan data dan pelaksanaan analisis. Nah, dalam melakukan prosedur analisis, para auditor dapat menggunakan komputer atau perangkat lunak dalam menghitung sebuah rasio yang diinginkan serta data komparatif lainnya. Karena terkadang seorang auditor menginginkan data pada klien disusun kembali dengan cara yang sesuai dengan tujuan tertentu. Yang keempat adalah membandingkan data audit dengan catatan-catatan komputer. Dalam uji hitung yang dilakukan auditor terhadap kualitas persediaan dapat dibandingkan dengan kuantitas yang ditunjukkan pada catatan persediaan secara perpektual, atau kata lain, kuantitas ditentukan oleh sebuah perusahaan. Nah, data audit yang dihasilkan oleh seorang auditor ini dapat dibandingkan dengan informasi terhadap catatan-catatan komputer. Poin kedua adalah program audit ilustratif untuk pengujian substantif. Menurut SA 311.9 menyatakan bahwa sebuah rancangan dalam pengujian substantif harus didokumentasikan dalam kertas kerja dengan bentuk program audit secara tertulis.
yang dimana program audit di sini ialah daftar prosedur audit yang harus dilakukan dalam kegiatan audit. Namun, prosedur-prosedur tersebut tidak didaftar menurut asersi atau tujuan khusus audit dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan prosedur yang diterapkan dalam lebih satu asersi ataupun tujuan. Kadang dalam praktik audit, seorang auditor ini membuat suatu rincian yang berbeda dengan tujuan untuk hal-hal tertentu dalam sebuah program audit. Contohnya, menunjukkan lebih rinci mengenai rancangan sampel yang digunakan dalam berbagai pengujian dalam program audit. Oleh karena itu, dalam sebuah program audit diharapkan lebih rinci sehingga mampu memberikan batas-batas pekerjaan yang akan dilakukan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi, supervisi, serta pengawasan dalam kegiatan audit. Yang terakhir, melakukan pencatatan baik atas pekerjaan yang akan dilakukan. Kerangka kerja umum pengembangan program audit dalam pengujian substantif. Dalam melakukan pengembangan program audit dalam pengujian substantif, kerangka umum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengujian substantif ialah pertama, menentukan prosedur audit awal, di mana prosedur tersebut ditujukan oleh para auditor untuk memperoleh sebuah keyakinan bahwa asersi dalam laporan keuangan tersebut didukung oleh catatan akuntansi yang ideal. Yang kedua, menentukan prosedur analitik yang perlu untuk dilakukan. Dalam tahap awal dalam pengujian substantif atas pos tertentu dalam laporan keuangan. Adapun tujuan dilakukannya pengujian analitik ini ialah untuk membantu para auditor dalam memahami klien untuk menentukan bidang yang memerlukan sebuah pengujian atau audit intensif. Yang ketiga, melakukan penentuan pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian ini terdiri dari prosedur pengusuran dan pemeriksaan bukti pendukung untuk membuktikan bahwa asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan transaksi. Menentukan pengujian terhadap akun rinci. Para auditor ini dapat menentukan berbagai prosedur audit dengan tujuan untuk membuktikan sebuah asersi manajemen. Program audit dalam perikatan awal. Pada perikatan awal, penentuan pengujian substantif rinci dalam melakukan program audit yang pada umumnya belum dapat diselesaikan oleh auditor sampai dengan saat auditor ini mampu menyelesaikan studi dan evaluasi terhadap pengendalian intern dan setelah melalui tingkat resiko deteksi yang dapat diterima yang telah ditetapkan oleh setiap asersi. SA Seksi 323 Perikatan audit tahun awal atau tahun pertama, saldo awal adalah yang perlu diperhatikan oleh auditor untuk mendesain sebuah program audit dalam perikatan awal tersebut, yaitu para auditor harus memastikan bahwa saldo awal tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang sebagaimana mestinya. Melakukan program dalam perikatan berulang, di mana auditor di sini dapat melakukan akses ke program audit yang dilakukan dalam audit tahun sebelumnya dan kertas kerja yang dihasilkan dari program audit tersebut. Sehingga auditor dapat menetapkan pada strategi awal berdasarkan asumsi bahwa tingkat resiko dan program audit dalam pengujian substantif yang digunakan pada periode sebelumnya akan tepat digunakan kembali pada periode tahun berjalan. Jadi, program audit untuk penugasan tahun berjalan disusun sebelum para auditor menyelesaikan kegiatan mempelajari serta menilai struktur pengendalian intern. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam merancang sebuah pengujian substantif. Yang pertama, akun-akun laporan laba rugi. Secara sederhana, dalam pengujian atas saldo lebih berfokus terhadap asersi laporan keuangan yang saling terkait antara akun-akun neraca daripada akun laporan laba rugi. Pendekatan tersebut dapat diartikan lebih efisien dan logis karena setiap rekening laba rugi pasti terkait dengan satu atau lebih neraca. Segala kategori dalam asersi termasuk di dalamnya, kecuali asersi hak dan kewajiban. Yang kedua, prosedur analitis untuk akun-akun laporan laba rugi.
Prosedur analitis ini dapat menjadi sebuah alat audit yang cocok untuk digunakan dalam memperoleh atau menemukan bukti audit mengenai saldo laporan laba rugi. Dalam prosedur analitis ini terdapat dua jenis pengujian. Yang pertama, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Adapun pengujian langsung ini dilakukan apabila pendapatan atau akun beban dibandingkan dengan data yang relevan lainnya dalam menentukan suatu kewajaran saldo tersebut. Sedangkan pengujian tidak langsung ialah pengujian yang terjadi apabila ada bukti mengenai saldo laporan laba rugi yang diperoleh dari prosedur analitis yang dipakai untuk akun neraca yang berkaitan. Namun, para auditor lebih memilih untuk menggunakan prosedur analitis yang dilakukan secara pengujian langsung yang digunakan untuk akun neraca yang berhubungan. Ketiga adalah pengujian rincian atas akun-akun laporan laba rugi. Apabila bukti yang ditemukan dari prosedur analitis serta pengujian rincian atas akun-akun neraca yang berhubungan tidak mengurangi risiko deteksi, maka diperlukan pengujian rincian langsung terhadap asersi-asersi yang menyangkut pada akun-akun laporan laba rugi. Hal tersebut dapat terjadi dalam keadaan yang pertama, risiko bawaan tinggi, yaitu ketika asersi yang dipengaruhi oleh transaksi tidak rutin dan pertimbangan serta estimasi manajemen. Risiko pengendalian tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila pengendalian intern yang berhubungan dengan transaksi yang rutin dan tidak rutin maupun tidak efektif. Yang kedua, para auditor ini memilih untuk tidak melakukan pengujian terhadap pengendalian intern tersebut. Selanjutnya ialah prosedur analitis menentukan adanya fluktuasi hubungan yang tidak bias dan tidak diharapkan. Akun memerlukan analisis ialah yang biasanya diperlukan untuk akun-akun yang pertama memerlukan pengungkapan khusus dalam laporan laba rugi, yang kedua berisikan informasi yang dibutuhkan dalam mempersiapkan SPT, pajak, dan laporan terhadap instansi yang berwenang, yang ketiga memiliki judul akun yang memungkinkan dan mengandung sebuah kesalahan klasifikasi dan kekeliruan dalam laporan tersebut. Terakhir adalah akun-akun yang ada dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa, di mana para auditor ini harus mengidentifikasi transaksi para pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam perencanaan audit. Transaksi ini perlu perhatian khusus dari auditor karena transaksi tersebut biasanya tidak dilaksanakan berdasarkan sikap yang independen dari para pihak-pihak yang bersangkutan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya untuk menyaksikan video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.